bermusik, bernyanyi, main drama, teater, menurut Muhammadiyah bisa menjadi media dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Sep yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, merahmati kita dan perjuangan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sahabat Kak Sep, di sini saya akan membahas tentang Muhammadiyah. Apa yang saya akan bahas di Muhammadiyah ini, yakni penyusup yang masuk di Muhammadiyah. Karena saya geram dengan tindakan yang dilakukan oleh pengikut ini kepada Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat telah kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi di sini saya akan bahas mereka. Pokoknya simak sampai selesai agar kalian paham tentang kemuhammadiyahan. Saya menemukan sebuah artikel di sini, bukan menemukan ya sebetulnya, tapi memang saya sering baca tentang kemuhammadiyahan. Dan khususnya warga Muhammadiyah, umumnya semuanya warga Indonesia yang ingin membaca atau mempelajari tentang kemuhammadiyahan, silahkan baca di artikel ini. Namanya Musa. Itu wujudnya lama, tapi diberi nama baru. Mereka adalah warga Muhammadiyah yang berfaham Salafi. Sebagaimana yang dikenal di Indonesia ini. Sesungguhnya kaum Salafi itu punya banyak varian. Ada Salafi jihadi, ada Salafi haraki, ada Salafi moderat, dan Salafi lainnya. Nah, Musa itu tampaknya digunakan untuk menamai mereka yang hanya punya loyalitas separuh terhadap Muhammadiyah. Fisiknya di Muhammadiyah, tapi jiwanya di tempat lain. Kerjanya di Aum, tapi pengajiannya di tempat yang berbeda. Mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan tidak mengikuti tafsir pimpinan pusat Muhammadiyah. Tidak peduli pada Aum itu amal usaha Muhammadiyah, dan pengajian Muhammadiyah. Ini kata salah satu profesor ya, Syafiq Mughni. Kemudian saya akan bahas di sini perbedaan antara Muhammadiyah dan Salafi. Yakni ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, Agung Danarto, membeberkan perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi. Apa saja sih perbedaannya? Bainas sama'i wadzuburis sa'ab. Antara langit dan dasar bumi. Itu perbedaan antara Salafi dan Muhammadiyah. Yang pertama, meski Muhammadiyah dan Salafi sama-sama memiliki slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, namun metode pembacaannya berbeda. Menurut ketua Muhammadiyah tadi, Muhammadiyah memahami dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Sedangkan Salafi memahaminya secara literal. Pemahaman literal inilah yang membawa mereka pada pendapat tersulit dengan dalil atau dengan dalih kehati-hatian. Yang kedua, dalam wacana kemodernan, kata Pak Agung, Muhammadiyah menerima kemodernan dan melakukan modernisasi. Kemudian Salafi menolak modernisasi, tapi menerima produk teknologi. Muhammadiyah menerima budaya, misalkan budaya Barat, yang sesuai dengan ajaran Islam dan menolak yang tidak sesuai. Itu Muhammadiyah. Sedangkan Salafi menolak budaya Barat. Yang ketiga, pada persoalan budaya lokal, Muhammadiyah menerima budaya lokal dan melakukan islamisasi terhadap budaya lokal yang tidak sesuai. Sementara Salafi menolak budaya lokal dan mengacu pada budaya Arab yang tergambar dalam hadis. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf secara individual dan kelembagaan. Secara individual dilakukan melalui pengajian, kultum, tabligh. Secara kelembagaan dilakukan secara sistematis melalui amal usaha. Nahi mungkar dilakukan secara sistematik. Sedangkan Salafi melakukan dengan tahdzir dan hajar al-mubtadi. Tahdzir adalah memperingatkan. Hajar al-mubtadi adalah mengisolasi atau menyingkirkan pelaku bid'ah. Yang kelima, Muhammadiyah mendirikan NKRI dan memperjuangkannya agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sementara Salafi atau dalam tubuh Salafi terdapat perbedaan pandangan. Kalau Salafi Yamani patuh pada pemerintah NKRI tapi pasif.
Dakwah mereka terfokus pada pembinaan akidah dan akhlak. Sedangkan Salafi Haraki dan Jihadi ingin mengganti dengan pemerintahan negara Islam atau khilafah. Muhammadiyah memandang NKRI sudah cukup, tinggal mengisinya agar sesuai dengan ajaran Islam. Salafi Yamani apolitik, tetapi mengidolakan kehidupan berbangsa seperti zamannya Nabi. Nah, Salafi Haraki dan Jihadi memperjuangkan terbentuknya negara Islam. Keenam, Muhammadiyah berpandangan bahwa akal adalah perangkat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Untuk apa? Untuk bisa survive. Akal berfungsi untuk memahami alam dan teks keagamaan. Nah, teks keagamaan perlu difahami dengan menggunakan akal karena Islam diturunkan untuk semua umat manusia. Dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai latar budaya dan peradaban yang berbeda. Sedangkan Salafi mengabaikan peran akal dalam menafsirkan teks keagamaan. Bagi mereka, kebenaran itu tunggal dan hanya terletak pada wahyu. Itu kata mereka. Nah, wahyu adalah sumber pertama manusia dan sumber terakhir yang tidak bisa diperselisihkan. Konsekuensinya, Muhammadiyah berpandangan bahwa rasionalitas dan pengembangan ilmu sosial diperlukan untuk memahami teks dan untuk membangun peradaban manusia yang maslahah dalam Islam. Sedangkan Salafi berpandangan bahwa rasionalitas dan pengembangan ilmu sosial adalah bid'ah. Kemudian anti filsafat dan anti tasawuf. Yang ketujuh, menurut Muhammadiyah, perempuan memiliki peran domestik dan publik. Perempuan boleh menjadi pejabat publik dan boleh bepergian tanpa mahram bila keadaan aman dan terjaga dari fitnah. Sedangkan menurut Salafi, peran perempuan adalah sektor domestik. Sedangkan sektor publik adalah milik laki-laki. Perempuan bepergian harus bersama mahram. Nah, menurut Muhammadiyah, perempuan sebagaimana laki-laki harus mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya di semua bidang ilmu. Sedangkan menurut Salafi, perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang baik, terutama keagamaan dan yang menopang peran domestiknya. Yang kedelapan, bagi Muhammadiyah, pakaian yang penting menutup aurat. Boleh memakai pakaian tradisional, pakaian adat, lokal, ataupun barat. Batik, sarung, peci, jas, celana panjang, kebaya, dan sebagainya. Biasa dipakai di Muhammadiyah. Nah, cara berpakaian Salafi membiasakan 4 identitas. Jalabiyah, pakaian panjang, isbal, celana cingkrang, lihya, jenggot, dan niqab, cadar. Itu di Muhammadiyah, di Salafi. Yang kesembilan, bermusik, bernyanyi, main drama, teater, menurut Muhammadiyah bisa menjadi media dakwah. Nah, bagi Salafi, seni jenis itu adalah bid'ah dan haram. Nonton TV, mendengarkan radio, dan hiburan adalah dilarang. Daripada itu, penyampaian ini semoga bermanfaat, maslahat dunia akhirat. Sekali lagi, yang ingin mempelajari tentang kemuhammadiyahan, silahkan kunjungi website Muhammadiyah. Ada di Chrome, tinggal klik Muhammadiyah, pasti muncul Muhammadiyah insya Allah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.